petani milenial itu harus berbeda dengan petani-petani terdahulu. Kita harus lebih cerdas, kita harus lebih smart. Banyak yang bilang petani milenial harus melek dengan teknologi. Menurut saya bukan melek, tapi kita memang sudah hidup dengan teknologi. Jadi buat teman-teman semua petani milenial tetap semangat, maju, mandiri, modern. Saya ingin mengubah sudut pandang masyarakat milenial, terutama untuk tidak melihat bahwa pertanian hari ini rentan dan kemiskinan, tapi pertanian hari ini adalah sektor yang paling menjanjikan. Nah, kerjasama yang kami lakukan dengan Kementerian Pertanian, khususnya BPPSDMP, itu memang sejak dimulai tahun 2018, di mana ada beberapa kegiatan sebenarnya. Yang pertama adalah pemberian kuliah umum. Ada beberapa wakil dari anggota atau member PISA Agro itu diminta untuk memberikan kuliah umum sebagai dosen tamu gitu ya. Artinya sebenarnya kan memberikan pengetahuan bagaimana perusahaan melakukan spesifik kegiatan di perusahaannya supaya calon-calon petani atau regenerasi petani ini bisa lebih banyak belajar, terutama petani milenial. Kedua adalah potensi untuk permagangan. Jadi permagangan ini menjadi penting karena BPPSDMP kan punya 10 ya kalau nggak salah Polbangtan. Jadi kesempatan untuk bisa magang di perusahaan-perusahaan anggota PISA Agro itu menjadi sebuah kesempatan yang baik, di mana mereka tidak hanya belajar teori, tentunya kan belajar bagaimana langsung praktek dan belajar masuk dalam cemplung dalam dunia usaha, dunia industri itu sendiri. Yang paling penting sebenarnya yang ketiga nih, review kurikulum. Saya kira ini juga menjadi salah satu hal yang penting yang bisa dilaksanakan antara PISA Agro dengan BPPSDMP dan Polbangtan, karena sebenarnya kurikulum itu menjadi awal. Kalau kurikulum dari awal sudah menselaraskan antara Dudi dengan apa yang diinginkan oleh kementerian, insya Allah sih ke depan apa yang bisa diajarkan kepada calon-calon mahasiswa atau petani ke depan itu bisa lebih baik lagi gitu. Sehingga memang tadi seperti saya katakan, petani ini dan juga sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Kementerian Pertanian, tidak hanya mereka akan menjadi job seeker, tapi juga menjadi job creator. Kira-kira demikian. Salah satu kendala, saya kira kendala yang kita harus atasi bersama adalah bagaimana menarik minat dari generasi muda milenial ini dalam bidang pertanian. Yang sering disalahpahami adalah pertanian ini kegiatannya on farm saja, padahal banyak kegiatan pendukung yang menjadi penting sekali untuk dikembangkan, yang saya kira anak-anak muda mestinya bisa terjun di situ. Kemudian yang kedua, kegiatan mekanisasi pertanian. Di Indonesia juga sangat lambat tumbuhnya, padahal ke depan mekanisasi itu menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Artinya daya saing produk-produk pertanian kita menjadi naik berlipat ganda manakala kita siap dengan mekanisasi di banyak hal, dari penyiapan lahan, dari aplikasi agrochemical, termasuk di dalamnya adalah penggunaan teknologi baru seperti drone spraying, drone spreader, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah di processing fresh khususnya. Ini penuh dengan tantangan, karena kalau kita bicara misalnya ekspor buah-buahan fresh, maka salah satu kunci pentingnya adalah shelf life. Artinya bagaimana proses dari panen sampai dengan ke tangan customer itu buah-buah kita tetap fresh, dan itu masih ada PR-PR yang kita harus cari solusinya. Di samping masalah quality produknya sendiri adalah bagaimana kita melakukan treatment yang ramah lingkungan, bisa diterima oleh pasar, tetapi tetap produknya menjadi produk yang kompetitif dari sisi harga terutama. Kemudian yang terakhir, salah satu yang kita ingin kembangkan adalah
bermitra dengan mahasiswa dan peneliti, tapi sejak dini. Polanya seperti apa? Saya kira Kedereka MBKM sudah sangat bagus konsepnya. Mudah-mudahan kita bisa terus bekerja sama, dan sekali lagi kritikalnya adalah jangan sampai nanti ganti rezim, ganti menteri, ganti kebijakan, sehingga kegiatan yang bagus ini, aktivitas yang bagus ini menjadi putus di tengah jalan.